Bayangkan, kamu menginap di villa yang konon dulunya markas Belanda. Tapi tengah malam, kamu melihat tamu lain, berjalan tanpa kepala. Kamu pikir itu mimpi, tapi jejak darahnya masih basah pagi harinya. Kamu yakin masih mau liburan ke Lembang? Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu, sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Lembang, dingin, berkabut, dan menawan. Di antara hutan pinus dan jalanan kecil berbatu, berdiri sebuah villa tua. Bangunannya bergaya kolonial, catnya mengelupas, dan jendela kayunya sering terbuka sendiri. Namanya Villa D5. Banyak yang tak tahu sejarah kelamnya, tapi warga sekitar memanggilnya Villa Tuan Tanpa Kepala. Konon, villa itu pernah jadi tempat ritual pemujaan kekayaan. Katanya pemiliknya dulu mengikat perjanjian dengan makhluk dari dimensi lain. Dan siapapun yang menginap lebih dari satu malam, akan melihat tuan rumah sebenarnya. Tanpa kepala, masih berjalan, masih mengawasi. Alia, seorang content creator horor dengan 2 juta subscriber, datang bersama 2 temannya, Rio dan Dinda. Mereka hendak membuat konten eksplorasi horor di villa ini demi views dan sensasi. Udah banyak yang request villa ini, katanya horor banget, ujar Alia sambil memeriksa kameranya. Rio hanya tertawa. Kalau Kit bisa bermalam di sini 2 malam, pasti langsung trending. Tapi sejak mobil mereka memasuki gerbang villa, udara langsung berubah. Angin dingin menerpa wajah. Bau amis, seperti darah. Dinda menutup hidung. Kalian cium nggak? Kok kayak bau besi karat? Alia mengangguk pelan, meski tak mau menunjukkan rasa takutnya. Malam pertama, mereka mulai syuting. Semua baik-baik saja, sampai pukul 1.13 dini hari. Jendela kamar terbuka sendiri, lampu berkedip, dan di layar kamera ada siluet berdiri di lorong, tapi bukan salah satu dari mereka. Alia memutar ulang footage-nya, perlahan. Rio melihat layar dan membeku. Itu, siapa yang berdiri di pojokan? Bajunya putih, tapi kepalanya kok nggak ada? Malam semakin mencekam, dan rahasia pesugihan Villa D5 mulai terbuka perlahan. Siapkah mereka untuk bertahan di malam berikutnya? Alia memaksa dirinya tetap tenang. Ia menatap layar kamera lagi, memperbesar frame sosok misterius yang berdiri di ujung lorong. Tidak ada kepala, tapi tubuhnya tampak seperti mengenakan seragam kolonial Belanda. Ini pasti editan atau glitch kamera, gumam Rio mencoba menyangkal. Dinda memeluk dirinya sendiri, gemetar. Kita harus keluar dari sini. Tapi belum sempat mereka beranjak, bunyi pintu tertutup keras terdengar dari arah kamar mandi lama di ujung lorong. Brukek! Siapa yang di sana? Teriak Alia. Tak ada jawaban, hanya suara tetesan air. Lamat-lamat, pelan. Tik, tik, tik. Mereka bertiga berjalan pelan ke arah kamar mandi. Senter ponsel menyorot dinding yang mulai mengelupas. Bau amis semakin menyengat. Ketika mereka membuka pintu kamar mandi, darah. Lantai kamar mandi dipenuhi bekas jejak kaki berdarah. Dari luar masuk ke dalam, tapi tak ada jejak keluar. Dinda memekik, itu darah beneran. Rio mencoba menenangkan. Mungkin ini bagian dari prank. Ada yang duluan datang dan bikin settingan. Brak! Cermin besar yang tergantung di atas wastafel tiba-tiba retak sendiri. Pecah membentuk pola aneh, seperti wajah. Dan dari balik cermin, terdengar bisikan. Kembali, atau kau ganti? Alia menatap Rio. Kau dengar itu? Rio mengangguk.
Wajahnya pucat. Itu bukan suara manusia. Malam itu mereka memutuskan tidur bersama di ruang tengah. Tapi tak ada yang benar-benar tidur. Jam dinding terus berdetak, tapi setiap jam menunjukkan waktu yang sama. 1/13. Lalu, tiba-tiba, Dinda menjerit. "Alia, leherku panas banget." Ketika Alia menyorot senter ke leher Dinda, ia terkejut. Ada bekas jari terbakar melingkari tengkuknya, seperti tangan yang mencengkeram dari belakang. Dan saat mereka semua mencoba kabur keluar, pintu depan terkunci. Bukan hanya terkunci, menghilang. Di tempat pintu itu hanya ada dinding batu. Rio mundur beberapa langkah, panik. "Ini mustahil, ini." Suara berat terdengar dari arah tangga atas. Langkah kaki, pelan, teratur, berat. Tap, tap, tap. Dan dari balik bayangan muncul sosok berpakaian kolonial. Langkahnya mantap, tapi kepalanya tidak ada. Alia hanya bisa berbisik, "Itu tuan rumah." Akan terungkap kenapa villa itu terus meminta tumbal dan siapa sebenarnya pemilik pertama villa tersebut. Sosok tanpa kepala itu berdiri di ujung tangga, diameter. Seolah mengamati mereka tanpa mata. Alia mundur pelan. Jantungnya berdentum keras. Rio menggenggam tripod, siap menyerang meski gemetar. Dinda hanya bisa berbisik, "Kenapa dia ngeliatin kita terus?" Lalu, sosok itu mengangkat tangannya. Perlahan, menunjuk lurus ke arah cermin tua di ruang tengah, yang sejak mereka datang tertutup kain putih. Rio, tanpa sadar, mendekat. Entah mengapa ia merasa ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. "Jangan, Rio!" teriak Alia. Terlambat, kain penutup tersibak sendiri, dan terlihatlah cermin hitam berbingkai emas dengan simbol aneh di sekelilingnya. Cermin itu tidak memantulkan ruangan. Yang tampak adalah dunia lain. Kabut tebal, tanah merah, dan sebuah altar dengan simbol darah. Rio terpaku. Suaranya berubah pelan, seolah bukan dirinya. "Aku pernah lihat ini. Di mimpi, dulu, bertahun-tahun lalu." Alia menatapnya, bingung. "Apa maksudmu?" Dinda meraih tangan Alia, panik. "Lihat, leher Rio!" Bekas jari terbakar, mulai muncul di leher Rio, sama seperti Dinda. Penemuan mengejutkan. Alia yang tak tahan dengan rasa takut, memberanikan diri membuka laci tua di bawah cermin. Ada lembaran naskah kuno, penuh tulisan Latin dan aksara Jawa kuno. Tertulis satu kalimat yang bisa mereka pahami. Yang menatap cermin telah setuju mengganti kepala untuk kaya. Rio tersentak. "Ganti kepala?" Alia membalik lembaran itu. Di baliknya ada nama. Baron van Herwijk, 1867. Dan sebuah catatan kecil dalam bahasa Indonesia yang tampaknya ditulis oleh korban sebelumnya. "Jika kau melihatnya, berarti kamu sudah ditandai. Satu-satunya cara selamat adalah menukar nyawa orang lain." Dinda tiba-tiba memeluk Alia dengan erat, menangis. "Ternyata, aku tahu villa ini sejak dulu. Kakakku pernah hilang di sini. Dia terakhir ke Lembang, 5 tahun lalu. Mau ikut ritual pesugihan katanya. Aku baru sadar sekarang, ini villa yang sama." Alia terdiam. Kepalanya berputar. "Jadi, ini bukan sekadar villa horor?" Dinda mengangguk, air matanya menetes. "Ini tempat tumbal, dan sekarang kita bertiga udah ditandai. Dan malam belum berakhir. Karena jam dinding tetap menunjukkan waktu yang sama, 01.13. Dan dari dalam cermin, sosok tanpa kepala itu mulai bergerak. Bukan di villa mereka, tapi di dalam cermin. Tapi cermin itu mulai retak dari dalam. 1.13, jarum jam tetap di tempat yang sama, tidak bergerak. Seakan waktu membeku, tapi teror terus berjalan. Cermin retak itu kini bersinar samar. Sosok tanpa kepala di dalamnya berjalan, mendekat, pelan. Lalu tangan keluar dari dalam cermin. Dinda menjerit keras. Alia menariknya mundur. Rio berdiri terpaku, matanya kosong, seperti terhipnotis.
Kita harus hancurkan cerminnya. Alia meraih tripod dan memukulkan sekuat tenaga ke kaca. Brak! Tapi kaca itu tidak pecah, bahkan pantulan dalamnya tidak berubah. Mereka bertiga tetap terlihat berdiri, tapi dengan bayangan yang berbeda. Bayangan mereka di dalam cermin tanpa kepala. Rekaman yang hilang. Rio masih bingung meraih kameranya. Ia memutar ulang footage dari awal mereka datang ke villa. Semua rekaman terhapus, kecuali satu. Sebuah video berdurasi 13 detik. Menampilkan dirinya sendiri, duduk sendirian di kamar mandi villa, berbicara dengan sosok tak terlihat. Saya siap, asal saya kaya, biar yang lain yang ditukar. Rio terpana. Ini bukan aku nggak pernah ngomong kayak gini. Alia memandangnya tajam. Atau mungkin kamu memang pernah, tapi kamu lupa. Atau kamu sudah dikendalikan. Dinda menjerit. Kalian berdua, berhenti. Aku udah cukup. Aku mau keluar dari sini sekarang juga. Dia berlari ke arah dapur, berusaha mencari pintu keluar. Tapi yang ditemukannya justru lorong gelap yang tak pernah ada sebelumnya. Lorong itu dipenuhi dinding berlumut, dan di ujungnya cahaya merah menyala. Pintu menuju altar. Ketiganya terpaksa masuk ke lorong itu. Langkah demi langkah terasa makin berat. Dinding berbisik, seakan ada ratusan suara kecil memanggil dari masa lalu. Gantikan aku, gantikan aku. Alia menyadari ini bukan lagi villa biasa. Ini sudah masuk ke wilayah perjanjian. Wilayah pesugihan. Dan di ujung lorong, mereka melihat altar batu dengan kepala-kepala manekin berdarah, tersusun rapi. Di atasnya, duduk sosok berseragam kolonial, Baron van Herwijk. Namun kali ini, ia memiliki kepala. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia tersenyum. Salah satu dari kalian sudah milikku. Kejutan, Alia berbalik. Rio mengangkat kameranya perlahan, menatapnya dengan dingin. Maaf Li, aku udah janji, aku cuma perlu 1 tumbal lagi. Alia terpaku. Tatapan Rio berubah, bukan lagi sahabat yang dikenalnya selama 5 tahun. Senyumnya dingin, matanya kosong, tapi air matanya mengalir. Aku nggak punya pilihan, aku udah terikat, udah janji. Dinda berteriak, apa maksudmu? Rio, kita kesini bareng, kamu yang ajak kita. Rio menunduk, suaranya pecah. 2 tahun lalu, keluargaku bangkrut, adikku sakit, aku kesini Li, malam-malam sendiri. Aku ikut ritualnya, tapi gagal. Katanya aku masih belum bayar harganya. Makanya aku bawa kalian ke sini sekarang. Alia mundur, napasnya memburu. Jadi selama ini kita cuma jadi tumbal? Rio mengangguk pelan. Cuman 1 dari kalian. Kalau 1 mati, aku bisa pergi. Aku bisa selamat. Upacara dimulai. Cahaya merah di altar makin terang. Cermin di belakang Baron van Herwijk mulai berputar seperti pusaran. Udara di sekitar mulai berubah jadi kabut berdarah. Dan sosok-sosok tanpa kepala berdiri membentuk lingkaran. Semuanya menghadap ke Alia dan Dinda. Baron mengangkat tangan. Pilih, siapa yang akan kau serahkan Rio? Yang 1 selamat, yang 1 akan menjadi pelayan kami selamanya. Rio gemetar. Ia melihat Alia, lalu Dinda. Tangannya bergetar hebat, tapi kamera di genggamannya tetap menyala. Alia melangkah maju. Kalau kamu mau tumbal, Rio. Matanya tajam, suaranya tenang. Kenapa bukan dirimu sendiri? Twist tak terduga. Dinda tiba-tiba mendorong Alia dari belakang. Aku nggak mau mati. Alia terjatuh tepat di depan altar. Sosok-sosok tanpa kepala langsung mendekat. Rio menjerit, Dinda, apa yang kamu lakukan? Dinda menangis, setengah histeris. Aku nggak kuat lihat kepala kakakku waktu itu. Dia dikorbankan juga, aku nggak mau nyusul dia. Alia merangkak mundur, tapi 1 tangan dingin mencengkeram pergelangannya. Baron berbisik, pengorbanan diterima. Namun tiba-tiba Rio melempar kameranya ke arah altar dan berteriak,
Ambil aku saja, jangan mereka. Semuanya membeku. Kabut merah terhenti. Bayangan di cermin berhenti bergerak. Lalu suara dari dalam cermin berkata, kesetiaan diterima, tapi pengkhianatan lebih lezat. Dan Dinda diseret masuk ke dalam cermin. Menjerit, memohon, tapi tak ada yang bisa menghentikannya. Setelahnya, Alia dan Rio terbangun keesokan harinya di halaman depan villa. Tak ada kabut, tak ada cermin, tak ada altar. Polisi datang, villa ditutup, tapi tidak ada yang percaya cerita mereka. Kecuali satu hal, footage terakhir dari kamera Rio masih tersimpan. Dan dalam rekaman itu, ada Dinda di dalam cermin menatap kamera. Sambil tersenyum, Dinda hilang, tapi tidak benar-benar lenyap. Karena sekarang dia ada di dalam cermin. Setiap malam saat jam menunjukkan 1.33, wajah Dinda muncul di layar kamera Rio. Meski kamera itu tidak dinyalakan, wajahnya tetap sama, tapi senyumnya aneh, seperti sedang menahan tawa atau menunggu sesuatu atau seseorang. Trauma yang tak pergi. Setelah kejadian itu, Alia dan Rio mencoba menjalani hidup seperti biasa, tapi luka batin mereka tak sembuh. Mereka berhenti membuat konten horor. Semua video tentang Villa D5 dihapus. Namun followers mereka terus menuntut. Upload part terakhir dong. Itu beneran acting atau nyata sih? Gua mau ke Villa D5 juga tantangan semalam di sana. Alia muak, tapi Rio mulai goyah. Godaan baru. Satu malam, Alia menemukan Rio sedang menatap laptop. Di layar, cermin dari villa itu. Dalam keadaan live stream. Lo ngapain, Ri? Rio menutup layar cepat-cepat, tapi terlambat. Di layar itu, wajah Dinda kembali muncul. Dia manggil aku, Lai. Setiap malam, jam 1:13, dia bilang aku bisa bawa dia balik, tapi harus ada yang gantiin. Alia menamparnya. Kamu masih belum belajar, dia udah tumbal. Kita seharusnya pergi dari semua ini. Rio hanya menunduk, matanya merah, tubuhnya gemetar. Petunjuk dari masa lalu. Alia mencoba mencari tahu lebih dalam soal Villa D5. Ia mengunjungi rumah seorang kakek yang dulu tinggal di sekitar kawasan villa, sebelum digusur dan dijadikan tempat wisata. Kakek itu berkata pelan, cermin itu bukan dari dunia kita. Dulu dibawa oleh Baron Belanda yang haus kekuasaan. Katanya, dengan cermin itu, dia bisa lihat ke dunia tempat iblis tinggal. Alia bertanya, lalu kenapa harus ada tumbal? Kakek itu tersenyum getir, karena setiap orang yang melihat ke dalam cermin meninggalkan bayangan jiwanya di sana, dan bayangan itu akan terus memanggil sampai ada yang menggantikannya. Kembalinya teror. 3 hari kemudian, Alia menerima sebuah paket tanpa nama. Isinya kamera Rio. Di dalamnya satu video berdurasi 7 menit. Tanpa suara, hanya rekaman Rio berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri, tersenyum, lalu mengiris lehernya sendiri di depan cermin. Darah mengucur, tapi tubuhnya tak jatuh, karena pantulan di dalam cermin sudah tak memiliki kepala. Dan detik terakhir video itu menunjukkan satu hal yang bikin darah Alia membeku. Wajah dirinya sendiri muncul di balik bahu Rio, tersenyum. Malam itu, Alia duduk sendiri di kamarnya. Jam menunjukkan 01.12. 1 menit sebelum semuanya dimulai lagi. Dan di cermin kecil meja riasnya, kabut mulai muncul, perlahan. Lalu, senyum Dinda muncul kembali. Giliran kamu, Li. 01.13. Cermin meja rias berembun. Kabut tipis mulai membentuk pola. Dan di tengah kabut itu, Dinda menatap Alia dari balik cermin. Matanya merah, bibirnya tersenyum pelan. Kamu satu-satunya yang tersisa, Li. Alia memundurkan kursi. Jantungnya berdegup liar. Tangannya gemetar saat meraih kamera. Bukan untuk merekam, tapi untuk mencari jawaban. Mereka harus tahu, apakah semua ini bisa diakhiri? Pencarian terakhir. Alia kembali ke Villa D5 sendirian. Kali ini bukan untuk views,
Tapi untuk mengakhiri semuanya, ia membawa satu benda. Cermin kecil yang diwariskan kakek tua yang pernah ia temui. Cermin itu berbingkai kayu dan tertulis di belakangnya, "Cermin dunia nyata, lawan dari cermin pemanggil." Ketika Alia menjejakkan kaki ke dalam villa, jam di ruang tengah berbunyi sendiri. Ding, ding, ding. 01.13, dan semua mulai berulang. Kabut merah, lorong gelap, altar. Baron van Herwijk duduk di sana, tenang. Sosok tanpa kepala kembali berdiri membentuk lingkaran. Lalu, Rio muncul dari kabut, menatap Alia. Tapi kini, ia sudah tanpa kepala. "Selamat datang, kepala terakhir," ucap Baron dengan suara menggelegar. "Ritual penghapusan." Alia mengangkat cermin kayu kecil itu. Cahaya putih keluar dari balik cermin. Sosok-sosok tanpa kepala mulai berteriak, suara mereka seperti terbakarnya logam panas. Baron berdiri, marah. "Berhenti, cermin itu dilarang dibawa ke sini." Tapi Alia tetap melangkah. Ia memposisikan dua cermin. Cermin kecil penghapus jiwa, cermin besar altar penangkap jiwa. Kedua cermin saling menghadap. Dan saat sinar dari keduanya bertemu, cermin altar meledak. Buer! Kabut menghilang. Sosok-sosok menguap. Jeritan mereka memudar. Dan terakhir sebelum semuanya lenyap, Dinda muncul di depan Alia. Bukan dalam bentuk arwah, tapi manusia. Pucat, lemas, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Li. Kamu bebaskan aku." Lalu Dinda menghilang dalam serpihan cahaya putih. Tenang. Pagi itu, villa terbakar. Tak tersisa apapun kecuali puing hitam dan sisa cermin pecah. Alia ditemukan oleh warga, pingsan di tepi jalan, masih memegang cermin kecil warisan itu. Ia tak pernah kembali membuat konten. Tak pernah lagi berbicara tentang horor. Tapi satu hal masih tersisa. Di kameranya masih ada satu video baru. Tak pernah ia rekam. Durasi 13 detik. Gambarnya kabur, tapi jelas. Seseorang sedang berdiri di depan cermin. Wajahnya tidak tampak, tapi rambutnya sama seperti Alia. Dan di latar belakang terdengar suara pelan. "Satu cermin telah hancur, tapi kamu lupa. Masih ada ribuan cermin lain di dunia ini. Kamu kira cerita sudah berakhir? Setelah villa terbakar, setelah Baron lenyap, dan setelah Alia selamat? Kamu salah. Karena yang hancur baru satu cermin. Lokasi baru, kamar kos di Bandung Timur. 3 minggu setelah tragedi Villa Delima, seorang mahasiswi bernama Nadia pindah ke kosan baru. Tempatnya tenang, harga murah, dan dekat kampus. Tapi ada satu hal yang tak biasa. Cermin besar di pojok kamar. Tidak bisa dipindahkan, berat, bingkainya hitam legam, penuh ukiran asing. Pemilik kos hanya berkata, "Itu cermin lama, udah dari dulu ada di situ, banyak yang suka." Nadia tidak curiga. Sampai malam pertama, jam dindingnya mati, tepat pukul 1.13. Dan ketika ia melihat ke cermin, pantulannya tidak bergerak. Nadia mengangkat tangan, tapi pantulan di cermin tidak ikut. Petunjuk menyeramkan. Pagi harinya, Nadia menemukan coretan di balik kaca meja rias. Tulisannya samar. "Kalau kamu membaca ini, berarti kamu sudah dilihat. Jangan tatap cermin itu lebih dari 13 detik." Nadia membeku. Ia menoleh ke cermin dan terkejut karena di permukaannya ada bekas tangan berdarah dari dalam. Koneksi mengerikan. Nadia panik mulai mencari informasi tentang kejadian serupa. Ia menemukan video lama, satu-satunya footage tersisa dari channel Alia. Judulnya, "Jangan Tatap Cermin Itu 013. Nadia merasa terhubung. Ia nekat mengirim email ke alamat yang ada di profil Alia. Tak disangka, dibalas. "Kalau kamu lihat cermin itu, cepat keluar dari sana. Jangan percaya apapun yang kamu lihat di dalamnya. Jangan percaya bahkan pantulanmu sendiri. Alia." Tapi semua sudah terlambat. Karena malam berikutnya, cermin itu mulai berbisik. Kembalinya teror.
Saat Nadia tertidur, suara-suara memenuhi kamarnya. Alia selamat karena menyerahkan Baron. Tapi kamu akan melihat cermin ketiga. Nadia terbangun, keringat dingin. Dan di depannya, pantulannya sendiri berdiri, tapi tersenyum. Wajahnya bukan wajah Nadia, tapi seperti tubuh yang meminjam wajah itu. Esoknya, teman sekamar Nadia masuk untuk menjemputnya kuliah. Kamar terkunci dari dalam. Saat pintu didobrak, Nadia duduk di depan cermin. Wajahnya kosong, matanya menatap lurus, dan di cermin bayangannya tersenyum dengan darah menetes dari mulut. Semua berawal dari satu cermin, tapi kini sudah 3, dan setiap cermin memanggil satu jiwa. Bukan untuk dibunuh, tapi untuk dipinjam tubuhnya. Flashback Villa Delima 1872. Seorang kolonel Belanda bernama Baron van Herwijk menemukan 3 cermin kuno dari ritual Jawa kuno. Dia menyebutnya cermin pemanggil, cermin penukar jiwa, cermin penjara kepala. Tujuan aslinya menciptakan dunia tanpa kematian. Dengan menukar jiwa manusia ke dimensi lain, tubuh mereka bisa hidup selamanya, tapi dengan kendali makhluk dari balik cermin. Ritual pertama gagal, Baron kehilangan kepala, tapi tubuhnya tetap hidup. Dan sejak itu, tubuh-tubuh tanpa kepala jadi penjaga cermin. Cermin-cermin yang kini menyebar ke dunia nyata. Kembali ke Bandung, Nadia dibawa ke rumah sakit jiwa setelah kejadian malam itu. Tapi dokter bingung. Secara fisik Nadia sehat, tapi ia tak pernah bicara, tak pernah makan. Dan setiap malam jam 1.13, ia menatap ke kaca jendela. Temannya Rani yang merasa bersalah, diam-diam mengunjungi Alia, satu-satunya yang pernah selamat dari cermin. Pertemuan terakhir, Alia dan Rani. Alia kini tinggal menyendiri di luar kota. Ia menolak diwawancara, tidak pernah lagi menyentuh kamera. Rani memohon, "Tolong, selamatkan temanku. Cermin itu sama seperti yang kamu hadapi dulu." Alia menghela napas. "Aku sudah hancurkan 1, tapi kalau sekarang sudah muncul yang ketiga, berarti ritual Baron akan lengkap. 3 cermin, 3 jiwa terjebak, maka gerbang bisa dibuka." Rani menatapnya tak percaya. "Gerbang? Gerbang apa?" Alia menatap lurus, dingin. "Gerbang menuju dunia tanpa kepala. Tempat jiwa-jiwa kita disimpan selamanya, hanya tubuh kita yang dikendalikan." Persiapan terakhir, Alia dan Rani memutuskan kembali ke villa yang telah terbakar. Tapi yang mereka temukan bukan puing, melainkan bangunan yang utuh kembali. Lebih tua, lebih dingin, seolah waktu berputar balik. Di dalamnya, 3 cermin sudah berdiri sejajar. Di tengahnya, sosok tanpa kepala menanti. Dan dari dalam cermin muncul suara yang menggema. 3 jiwa telah ditukar, tapi belum lengkap. Karena 1 kepala belum menyerah. Baron van Herwijk muncul di tengah altar, kali ini lengkap, dengan kepala Alia. Akhir yang tak terduga. Alia tersenyum. "Kalian kira aku korban?" Ia mengangkat cermin kecil warisan leluhur Jawa. Cermin terakhir yang tidak bisa dimiliki Baron. Cermin penutup gerbang. "Aku datang bukan untuk menghancurkan kalian, tapi untuk mengurung selamanya." Ia dan Rani menancapkan cermin itu di tengah altar. Cahaya putih menyilaukan. Cermin-cermin pecah bersamaan. Semua sosok tanpa kepala menghilang dalam jeritan. Baron berteriak, tubuhnya terbakar dari dalam. Dan satu persatu, tubuh-tubuh terperangkap kembali ke dimensi mereka. Beberapa hari kemudian, Nadia sadar. Ia menangis, memeluk Rani. "Aku kembali." Tapi ketika Rani menatap matanya, ada yang aneh. Pupil Nadia berbentuk vertikal, seperti mata ular. Dan di dalam kaca wastafel rumah sakit, Alia berdiri. Tapi tidak di dunia ini. Di balik cermin, tersenyum. "Kamu masih di sini? Masih membaca? Masih percaya semua ini cuma cerita?"
Lihat sekelilingmu. Cermin kecil di kamar mandi, layar hitam ponselmu saat mati, atau kaca spion motormu tadi pagi. Apa kamu yakin yang kamu lihat barusan adalah dirimu sendiri? Karena begitulah semuanya dimulai. Satu tatapan, satu keraguan, satu bisikan dari balik kaca. Dan begitu kamu ragu, mereka tahu. Bukan kamu yang sedang melihat mereka, tapi mereka sudah lama melihatmu. Dan malam ini, saat jam berdetak pukul 1.13, cerminmu akan berembun sendiri. Kabut akan muncul, dan pantulanmu akan tersenyum. Tapi kali ini, kamu tidak akan tersenyum balik. Sampai jumpa di dunia seberang cermin. Atau, mungkin kamu sudah di sana sekarang? Terima kasih telah mengikuti kisah pesugihan villa mistis, Tuan Tanpa Kepala. Jika kamu mendengar langkah kaki tanpa bayangan malam ini, jangan tengok ke belakang. Karena yang kamu cari sudah di belakangmu sejak tadi.